Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Halo, sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya dapat kiriman video seorang perempuan khotbah dengan berbagai pernak-pernik hiasan di tubuhnya dan gayanya. Sebenarnya saya itu malas nanggapi khotbah yang tidak berbobot, karena tidak ada pakai dasar ayat Alkitabnya, tidak ada pakai dasar argumen teologi apa begitu. Tapi karena perempuan ini sering muncul, ya, khotbahnya di mana-mana dan menyesatkan banyak orang, jadi saya pikir kalau kesesatan, perempuan-perempuan yang sesat, pendeta-pendeta yang sesat itu terus berseliweran, ya, didengarkan banyak orang akan tersesat. Oleh sebab itu saya terpanggil untuk menanggapi, ya, khotbah mereka ini. Karena Tuhan berkata bahwa, ya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan kesalahan, beritakan kebenaran, begitu loh. Nah, coba kita dengarkan apa kata perempuan ini. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kata kuncinya dengar petunjuk dari Tuhan, saudara. Nah, oke. Tuhan berbicara. Dia awali dengan berkata, perhatikan baik-baik, dengar petunjuk dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan itu di mana? Ya di Alkitab dong. Gimana sih? Yuk bilang pengkhotbah penyampai firman perempuan sebenarnya udah salah. Perempuan itu khotbah dia nyampai firman itu baca di dalam Alkitab itu, di dalam sebuah pertemuan jemaat itu 1 Korintus pasal 14 itu ayat 35 itu baca di hendaklah berdiam diri menerima ajaran dengan patuh. Dalam 1 Timotius 2:12 juga begitu. Ini sudah salah kamu sebenarnya, ya. Udah khotbahnya salah, berdiri khotbah itu udah salah sebenarnya, ya. Jadi dia langsung mulai dengan petunjuk Tuhan. Ayatnya di mana? Firman Tuhan di mana? Perkataan Tuhan itu ada di Alkitab. Gimana sih petunjuk Tuhan? Lalu kemudian kita lihat apakah benar petunjuknya. Bicara kepada dia untuk memberikan persepuluhan 20%. Nah, lihat. Petunjuk Tuhan, ya, katanya dia dengar petunjuk Tuhan, suruh berikan persembahan persepuluhan. Bukan persepuluhan, per 20-an ini. Di dalam situasi corona yang sedang mewabah, krisis ekonomi, ya, disuruh beri 20%. Dari kemarin-kemarin saya lihat di khotbahnya duit melulu, persepuluhan melulu, berkat melulu. Aduh, ini yang dikhotbahkan materi, jasmani, duniawi, kacau kalau begini gereja ini. Coba kita lanjutkan lagi. Lihat, saudara, di masa seperti ini kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu justru pekerjaannya menurun. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Nah, coba lihat. Aduh, gayanya ampun deh. Dalam situasi begini disuruh persepuluhan, per 20-an sebenarnya, bukan 20. Dalam situasi katanya udah ekonominya kurang baik, ya. Bagaimana nanti bulan depan disuruh kasih 20%? Sekarang itu harus diketahui dulu petunjuk Tuhan itu dari mana. Kamu dengar suara, bisikan, atau gimana? Coba. Itu tidak dijelaskan. Langsung cerita ya, tentang kasih 20%. Bagaimana sih? Coba. Aduh. Ibu ini, saudaraku, dia berdiskusi dengan suaminya. Dan dia katakan kepada suaminya, kalau memang Tuhan suruh saya untuk kasih persepuluhan dulu 20%, Tuhan harus tolong pekerjaan ini, Tuhan harus berkati begitu rupa. Ibu ini sebutkan satu angka, saudaraku. Kalau sampai di bulan April ini mencapai angka ini, berarti dia tahu. Jadi kita lihat. Ini kayak main judi sama Tuhan nih sebenarnya. Pasang 20%, ya, akan dikasih dengan berlipat-lipat. Nah,
Motivasi kita memberi persembahan, memberi persepuluhan, memberi berapa itu terserah. Adalah karena kasih kita kepada Tuhan. Bukan kita mau supaya motivasinya dapat untung. Itu kamu pasang lotre. Itu kamu pasang togel kalau begitu. Bagaimana? Aduh, sahabatku yang terkasih, penyesatan luar biasa. Tuhan itu tidak melihat jumlah yang kau berikan, tapi Tuhan melihat sisa yang kau miliki. Coba lihat janda miskin yang memberikan kepada Tuhan sepeser itu di situ, dipuji oleh Tuhan dibanding dengan orang Farisi yang memberi tapi tidak dipuji Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tahu sisa janda ini sudah tidak ada lagi. Sedangkan orang Farisi memberi dalam kelimpahan mereka. Nah, jadi Tuhan itu bukan melihat pemberianmu, tapi dia melihat sisamu yang di belakang. Dan Tuhan ya melihat hatimu. Apakah engkau sungguh mengasihi dia untuk memberi? Apakah engkau dengan motivasi, kalau saya kasih pasang 10%, saya cuma dapat segini. Kalau saya pasang 20%, saya dapat segini. Itu namanya engkau mau berjudi sama Tuhan. Aduh, kacau. Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda, marilah kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Buang segala motivasi-motivasi yang tidak benar. Tuhan sudah mengasihi kita, menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib menebus semua dosa kita. Kita orang berdosa. Sebenarnya kita tidak layak meminta apapun dalam hidup ini. Karena nafas kehidupan, kesehatan, dan keselamatan jiwa kita satu hari kelak, kita dijanjikan masuk dalam kerajaannya. Itu suatu anugerah yang besar. Karena sebenarnya kita harus masuk neraka. Bagaimana mungkin kita masih memiliki motivasi, hanya mikir, kalau saya ikut Tuhan pergi ke gereja, kalau saya beri ini, saya akan dapatkan sekian. Hanya pikirannya duit, materi, jasmani, duniawi. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kita tinggalkan itu dosa semuanya. Kasihlah Tuhan dengan tulus. Berilah dengan sukacita, dengan sukarela. Bukan hitung persenan berapa. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior, Maranatha. Halo semua. Belakangan ini banyak gereja dan para pengkhotbah yang giat berkhotbah tentang perpuluhan. Ada yang berkata bahwa perpuluhan adalah kewajiban. Apabila kita tidak perpuluhan, maka kita merampok Tuhan. Bahkan ada yang berkata bahwa apabila kita tidak perpuluhan, maka kita tidak diselamatkan dan masuk neraka. Namun apakah benar demikian menurut Alkitab? Kebanyakan para pengkhotbah yang berkata mengenai perpuluhan mengutip ayat pada Maleakhi 3 ayat 8-12 yang berbunyi demikian. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jika kita baca dua ayat sebelumnya, yaitu Maleakhi 3 ayat 6, di situ tertulis bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi Maleakhi 3 ayat 8-12, Tuhan berkata kepada Bani Yakub, orang-orang keturunan Israel. Mengapa Tuhan berkata hal ini kepada Bani Yakub? Apa sebenarnya arti perpuluhan? Dan bagaimana cara perpuluhan? Perpuluhan pertama kali muncul di dalam Alkitab pada Kejadian 14 ayat 17-20. Di situ diceritakan bahwa setelah Abraham menang perang untuk menyelamatkan keponakan yang bernama Lot, Abraham bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam. Dia memberikan roti dan anggur kepada Abraham. Dia memberkati Abraham, lalu Abraham memberikan 1/10 hasil menang perangnya kepada Melkisedek. Coba kita perhatikan cerita itu. Apakah Melkisedek minta dari Abraham? Atau Abraham yang sukarela memberikan kepadanya? Lalu mengapa Tuhan menuntut 1/10 dari Bani Yakub? Kita bisa melihat di dalam Kejadian 28 ayat 20-22. Di situ diceritakan bahwa ketika Yakub lari ke rumah Laban, Yakub bernazar.
Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntut 1/10 dari keturunan Yakub, karena Yakub bernazar. Di dalam Ulangan 12 ayat 9-12, kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntut 1/10 persis seperti yang telah Yakub nazarkan. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu, persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang diam di tempatmu, sebab Lewi tidak mendapat bagian pusaka bersama-sama kamu. Jadi Tuhan tidak menuntut persepuluhan dari Musa dan bangsa Israel ketika mereka di Mesir, atau ketika mereka berputar-putar di padang gurun. Tuhan menuntut persepuluhan nanti ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, sudah aman, sudah tentram, seperti yang diminta oleh Yakub. Selanjutnya di dalam Ulangan 12 ayat 13-14 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan kau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Juga dijelaskan dalam Ulangan 12 ayat 17, di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya. Di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu, engkau ini, anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Jadi persembahan persepuluhan tidak boleh di sembarangan tempat. Di dalam Ulangan 14 ayat 22-29, Musa memberikan aturan dalam memberikan 1/10 yang berbunyi, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Jadi dari hasil benih yang tumbuh di ladang, dan tahun demi tahun, bukan bulan demi bulan. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi di tempat yang Tuhan pilih dan persembahan persepuluhan itu untuk kamu makan. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diinginkan hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Jadi pada zaman Musa mengatakan hal ini, sudah ada uang. Dan perintahnya bukan untuk memberikan uang itu kepada Lewi atau imam, melainkan untuk dibelanjakan.
untuk dibelanjakan segala yang diinginkan hatimu, bahkan untuk anggur dan minuman yang memabukkan. Dan sekali lagi dikatakan bahwa untuk kamu makan, untuk kamu dan seisi rumahmu bersukaria di hadapan Tuhan. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu jangan kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu di dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi persepuluhan yang diperintahkan Musa adalah tiap tahun, bukan tiap bulan. Untuk kamu dan seisi rumahmu bersukaria di hadapan Tuhan. Pada akhir tahun ketiga barulah perpuluhan itu diberikan kepada kota. Untuk orang-orang Lewi karena pada waktu itu mereka tidak mendapatkan tanah pertanian, dan untuk orang-orang lain. Di dalam Imamat 27 ayat 30-33, Musa mengatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi jika seseorang mau menebusnya juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambahkan 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi dan kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan khusus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang mau menukarnya juga, maka baik hewan maupun tukarannya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Jadi sampai cara memilih ternak untuk dijadikan persembahan juga sudah diatur. Ternak disuruh lewat di bawah tongkat gembala lalu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah yang ke-10 ini akan diambil dan tidak boleh ditukar. Jadi kalau seseorang mempunyai 21 ekor ternak, berapakah yang dijadikan korban persepuluhan? 2. Kalau seseorang mempunyai 29 ekor ternak, berapa yang dijadikan korban persepuluhan? 2 juga. Sekarang kita balik ke Maleakhi 3 ayat 8-12. Mengapa Tuhan begitu marah sampai mengeluarkan firman seperti itu? Jika kita membaca sejarah Israel, jauh setelah bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian, mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Lalu sekitar tahun 590-an sebelum Masehi, mereka dibuang ke Babelonia dan bait suci dihancurkan. Sekitar tahun 530 sebelum Masehi, seorang raja Persia yang bernama Kores mengizinkan keturunan Israel balik ke tanah perjanjian. Lalu Raja Kores mengeluarkan dekret untuk membangun kembali bait suci yang kedua. Maleakhi 3 ayat 8-14 keluar ketika itu. Orang-orang Israel yang tersebar di dunia sudah boleh masuk kembali ke tanah perjanjian. Mereka sudah diberi keamanan. Bait suci sudah dibangun, orang Lewi sudah melayani Tuhan. Tetapi mereka tetap tidak mau memberikan persepuluhan. Sekitar tahun 70 Masehi, bait suci yang kedua dihancurkan oleh Romawi. Dan bangsa Israel tersebar lagi ke seluruh dunia dan dilarang masuk ke tanah perjanjian. Pada tahun 1948 negara Israel kembali berdiri. Dan sekarang ini banyak keturunan Israel yang kembali ke tanah perjanjian dari seluruh dunia. Pertanyaannya adalah apakah mereka perpuluhan? Jika jawaban kamu adalah tidak, maka jawaban kamu tepat. Mereka tidak perpuluhan. Mengapa mereka tidak perpuluhan? Karena sekarang tidak ada bait suci dan tidak ada Lewi. Nah, sekarang kita sudah membaca apa yang tertulis tentang perpuluhan di dalam Alkitab. Kita balik kepada pertanyaan, apakah kita orang Kristen wajib perpuluhan? Coba kita renungkan. Apakah ketika Yesus di dunia pernah mengambil 1/10? Apakah ada para murid Yesus yang mengambil 1/10? Apakah ada tertulis di dalam Alkitab bahwa jemaat mula-mula mengambil 1/10? Kapan gereja mulai mewajibkan persepuluhan dan siapa yang menyuruhnya? Apakah persepuluhan yang diwajibkan oleh para pengkhotbah itu sama dengan persepuluhan yang ada di dalam Alkitab? Apakah kita boleh memberikan 1/10 penghasilan kita kepada gereja? Apakah kita wajib memberikan 1/10 penghasilan kita kepada gereja? Silakan posting pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah video ini.
Jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih, Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Halo semua. Beberapa waktu yang lalu, saya membuat video dengan judul Apakah Orang Kristen Wajib Perpuluhan untuk menyindir pengajaran tentang perpuluhan. Tetapi setelah saya melihat komentar dari teman-teman, sepertinya sindiran saya itu masih belum jelas. Jadi pada video ini, saya akan berbicara secara saklek. Bahkan mungkin bisa dikatakan sangat keras, supaya benar-benar jelas. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, pada video sebelumnya dengan judul Apakah Orang Kristen Wajib Perpuluhan, saya sudah memberikan semua ayat tentang perpuluhan di dalam Perjanjian Lama. Di situ saya sudah jelaskan kenapa ada perpuluhan pada Perjanjian Lama dan bagaimana cara melakukan perpuluhan pada Perjanjian Lama. Inti yang saya jelaskan pada video itu adalah apa yang diajarkan oleh beberapa pendeta tentang perpuluhan adalah comot-comot ayat di luar konteks. Mereka mengangkat satu ayat tentang perpuluhan di dalam Perjanjian Lama dan mengabaikan ayat-ayat tentang perpuluhan lainnya yang ada di dalam Perjanjian Lama juga. Jadi supaya teman-teman jelas, saya katakan ini dengan saklek. Ajaran perpuluhan yang diajarkan oleh para pendeta yang mewajibkan perpuluhan tidak sesuai dengan Perjanjian Lama. Teman-teman yang mau membantah apa yang saya katakan, silakan nonton video itu dulu dan silakan berikan argumen pada kolom komentar pada video itu ya. Karena saya tidak akan mengulangi apa yang saya katakan pada video itu di video ini. Pada video ini, kita akan masuk ke dalam Perjanjian Baru. Oke? Sebelum kita mulai, saya mau bertanya kepada teman-teman. Pada zaman Yesus, apakah sudah ada uang? Sudah ya? Yuk kita baca Matius 23 ayat 23, terjemahan Lai. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Nah, apakah teman-teman lihat ada kata uang di situ? Persepuluhan dari uang. Nggak ada kan? Yuk sekali lagi kita baca Matius 23 ayat 23 terjemahan tanpa ragi. Celakalah kalian para penulis dan para Farisi yang pada munafik, karena kalian membayar 1/10 selasih, adas manis, dan jintan. Lalu kalian membiarkan hukum yang pada lebih berat, yaitu penghakiman, iba, dan kepercayaan. Hal-hal ini harus dilakukan, dan hal-hal itu jangan dibiarkan. Ada kata uang nggak di situ? Nggak ada kan? Yuk sekarang kita baca Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Ada gak kata uang di situ? Gak ada juga kan? Jadi kalau teman-teman mau memberikan persepuluhan sesuai dengan perkataan Yesus, silakan berikan selasih, adas manis, dan jintan. Inggu dan segala jenis sayuran juga boleh. Kalau ada pendeta yang berkata kepada kamu persepuluhan adalah memberi uang kepada gereja, itu sama sekali tidak ada dasarnya di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Dan supaya teman-teman jelas, saya tidak mengatakan bahwa teman-teman tidak boleh memberikan 1/10 uang teman-teman ke gereja. Saya mengatakan bahwa teman-teman tidak wajib memberikan 1/10 uang teman-teman ke gereja. Jelas ya? Nah, sekarang saya mau berkata keras kepada para pendeta yang mewajibkan persepuluhan. Kalian memiskinkan dan mendatangkan kutuk bagi banyak orang. Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 4-6, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah.
Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saya pernah mendengar dari telinga saya sendiri. Ada pendeta yang mengajarkan untuk membayar persepuluhan kepada gereja dulu, baru setelah itu kepada orang tua. Dan sekarang saya kasih lihat kamu bukti dan dampaknya. Ini adalah komentar yang masuk kepada saya. Terkadang saya merasa sedih juga. Adikku sanggup tiap bulan membayar persepuluhan untuk gereja, tapi nggak sanggup ngisi pulsa orang tua sendiri. Atau beli beras untuk orang tua, atau bayarin BPJS mereka. Karena gereja yang mendoktrin, jangan sampai bencana datang baru mau bayar perpuluhan. Tiap-tiap minggu itu yang disinggung di gereja. Kadang jadi malas ke gereja. Lihat gak? Apa yang kalian lakukan para pendeta persepuluhan? Kalian memiskinkan dan mendatangkan kutuk kepada jemaat kalian sendiri. Kalian membuat jemaat kalian melanggar hukum Taurat. Kalian membuat jemaat kalian tidak menjadi terang dan garam di dalam rumahnya sendiri. Apa yang kalian lakukan? Injil adalah kabar baik. Kenapa kalian menjadikannya kabar buruk? Kenapa kalian mengancam orang dengan kutuk dan neraka supaya mereka bayar 1/10 dari penghasilan mereka kepada kalian? Apakah kalian mau jadi para Farisi dan ahli Taurat modern yang membuat gereja jadi sarang penyamun? Atau kalian mau jadi para penyamun dengan gelar pendeta? Dengar baik-baik ya teman-teman yang Kristen. Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Orang yang membuat kamu miskin supaya dia menjadi kaya bukan hamba Tuhan. Kamu gak perlu takut dengan orang seperti itu. Yesus menyelamatkan kamu bukan supaya kamu bayar pajak kepada gereja, tetapi supaya kamu hidup. Yesus memanggil Matius tukang pajak untuk berhenti memungut pajak dan mengikuti dia. Orang yang menjadikan Yesus sebagai pemungut pajak bukan murid Yesus. Yesus adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Nah, bila teman-teman memang benar-benar ingin memberikan 1/10 untuk Tuhan, sekarang saya kasih tahu kepada teman-teman bagaimana seharusnya kalian melakukannya. Silakan baca sendiri Ulangan 12 dan Ulangan 14. Karena pada video ini saya tidak akan membacakannya untuk teman-teman. Saya akan langsung memberikan artinya. Itu adalah perkataan yang Musa katakan di padang gurun. Belum masuk tanah perjanjian, masih dalam keadaan kesulitan. Nanti setelah kamu menyeberangi sungai Yordan, nanti setelah kamu dibaptis, kamu diam di negeri yang Tuhan berikan, kamu berada di dalam perjanjian yang baru. Apabila dia mengaruniakan keamanan kepada kamu dari segala musuhmu, dan kamu diam dengan tentram. Apabila Tuhan sudah membuat keuangan kamu aman dan kamu hidup tentram. Jangan habiskan seluruh hasil usahamu untuk bersenang-senang. Dan jangan kamu terlalu pelit sampai hasil usahamu tidak kamu nikmati sama sekali. Gunakan 10% dari hasil usahamu untuk bersenang-senang di hadapan Tuhan. Jangan bersenang-senang di tempat pelacuran. Jangan di kasino. Jangan di tempat sembarangan. Bersenang-senanglah di hadapan Tuhan. Di depan gereja. Supaya rumah Tuhan ada makanan. Gunakan 10% dari penghasilan kamu itu untuk kamu, keluarga kamu, karyawan-karyawan kamu, pendeta-pendeta, dan orang-orang miskin yang ada pada kamu untuk bersukaria di hadapan Tuhan. Kamu lakukan itu supaya kamu belajar untuk takut akan Tuhan. Kamu mengakui bahwa Tuhan yang memberkati kamu. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kamu diberkati karena kamu, dan mereka memuliakan Tuhan karena kamu. Jadi kalau mau katakan persepuluhan itu wajib untuk para bos yang sudah lahir baru, sudah diberkati Tuhan, keuangannya sudah aman. Gunakan 10% dari keuntungan untuk kamu, keluarga kamu, para karyawan kamu, bersukaria di hadapan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan yang telah menyelamatkan dan memberkati kamu. Coba kamu renungkan, siapa yang mendapatkan manfaat? Kamu menjadi bersyukur dan senang. Keluarga kamu menjadi lebih mencintai kamu. Karyawan-karyawan kamu menjadi lebih setia kepada kamu.
Para pelayan Tuhan diberkati karena kamu. Dan tidak ada orang kelaparan di sekitar kamu. Apa dasar kamu melakukan persepuluhan seperti itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yang sama artinya dengan mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, jiwa, dan akal budi. Jelas ya? Dan siapapun kamu wajib memberkati orang tua kamu. Kalau kamu sudah mempunyai penghasilan, kamu wajib memberikan kepada orang tua kamu. Dengan demikian kamu menghormati orang tua kamu mendatangkan berkat dan umur panjang untuk kamu. Kalau kamu mau memberikan persembahan untuk gereja, atau untuk pelayanan, atau untuk lainnya, itu bagus, dan kamu akan diberkati karena itu. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Tetapi itu bukan paksaan. Paham ya? Itu di luar kewajiban kamu untuk memberi kepada orang tua kamu. Jangan sampai kamu hutang sana-sini nggak bisa bayar, dan kamu memberikan persembahan kepada gereja. Kamu lakukan itu bukan mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan, tapi kamu mempermalukan Tuhan. Kamu membuat orang luar berkata, apaan tuh orang Kristen? Utang nggak bayar, nipu melulu kerjaannya. Terus enak-enakan haleluya-haleluya di gereja. Kalau kamu lakukan itu, kamu menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan kamu menyesatkan orang lain sehingga orang lain ikut-ikutan seperti kamu. Jadi kalau kamu punya hutang sana sini nggak bayar, kamu tidak memberikan uang kepada orang tua kamu, namun kamu memberikan persembahan kepada gereja, kamu bukan mendatangkan berkat, kamu mendatangkan kutuk. Paham ya? Jadi buat semua teman-teman yang Kristen, baca Alkitab sendiri. Renungkan sendiri siang dan malam. Kelola keuangan kamu dengan baik. Jangan naif dan terkecoh dengan iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Jangankan pendeta palsu, nabi palsu aja banyak. Nggak usah takut dengan ucapan kutuk yang dikeluarkan oleh para pendeta dan nabi palsu. Karena Yesus sudah menanggung semua kutuk itu di atas kayu salib. Jadilah garam dan terang dunia. Itu adalah kewajiban kamu sebagai orang Kristen. Kalau gereja kamu tidak membuat kamu menjadi garam dan terang dunia, cari gereja lain. Nggak usah takut untuk pindah gereja. Karena kamu adalah milik Kristus, bukan milik gereja. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan kita memberkati.